Shalom semua jemaat-jemaat Tuhan Yesus dalam terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita ucap syukur pada hari ini kita sebentar mau mendengarkan firman Tuhan. Kita juga memuji nama Tuhan. Biar setiap hati kita, diri kita dipersiapkan untuk kita datang dalam hadirat Tuhan. Dimanapun kita berada, biarlah hadirat Tuhan Yesus selalu nyata dalam setiap kehidupan setiap kita. Ucap syukur Tuhan Yesus, kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Kau yang selalu memberikan kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Kau yang selalu meneduhkan setiap kehidupan kami Tuhan. Dikala kami khawatir, dikala kami takut Tuhan, Kau selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku. Berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mengucap syukur Tuhan. Kami datang pagi hari ini Tuhan dengan segala kerendahan hati kami Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku. Berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tuhan, dimanapun kita berada, apapun kondisi kita, percayalah dan yakinlah Tuhan kita selalu menyertai. Tuhan kita selalu memberikan kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Kau besar, Engkau yang Bapa yang ajaib, Kau penuh kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur Tuhan hari ini Tuhan.
Kami ada karena Engkau memberikan selalu kekuatan dan kehidupan kami, Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini, Tuhan, buat hari ini. Kami mengucap syukur dimanapun kami berada dan situasi kondisi apapun. Kami percaya penyertaan-Mu selalu nyata dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami siap untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau terus pimpin kehidupan kami selanjutnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Selamat pagi, sedang jemaat Tuhan yang luar biasa. Kalau pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena penyertaan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita mau meninggikan Tuhan kita. Dia Raja yang ajaib. Tuhan kita Tuhan yang hebat. Ajaib Kau Tuhan dalam kehidupan kami. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Amin. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Amin. Kami percaya Tuhan, Engkau besar dalam kehidupan kami. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Amin. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, Kau yang pimpin Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh Jesus, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak
Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Sungguh Kau Raja yang mulia Tuhan bagi kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh karya-Mu selalu terbesar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang selalu ada dalam kehidupan kami. Engkau Maha hadir Tuhan dalam kehidupan kami. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh jiwa dan rohku. Penasehat hidupku, Kau penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus penolongku di tubuh jiwa dan rohku. Engkau Maha hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku, pimpin hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku, naungi hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu terjadi bagiku. Terima kasih Tuhan, penasehat bagi hidup. Penasehat di hidupku, yang penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus penolongku di tubuh jiwa dan rohku. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh jiwa dan rohku. Engkau Maha hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku, pimpin hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku, naungi hidupku dan
untuk karya-Mu, untuk setiap pertolongan dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Maha hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku Tuhan. Naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi bagiku. Engkau Maha hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi bagiku. Kuasa-Mu terjadi bagiku. Kuasa-Mu terjadi bagiku. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk segenap pujian yang boleh kami naikkan pagi hari ini. Kiranya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah kami boleh bersekutu dengan-Mu. Terima kasih Tuhan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Firman yang akan menjadi rema dalam kehidupan kami. Buka setiap hati kami, buka setiap telinga kami Tuhan untuk mendengarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami siap mendengarkan firman-Mu. Dan kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, akan ada beberapa pengumuman. Yang pertama adalah ibadah pagi hari ini atau hari ini dapat dilihat kembali di channel YouTube GBT Nazaret. Dan kemudian untuk ibadah dohop, nah bagi para orang tua boleh sama-sama mengajak putra-putrinya atau cucunya untuk mengikuti ibadah dohop jam 9 pagi. Nanti bisa diminta pada guru-gurunya masing-masing. Dan yang terakhir, terima kasih untuk setiap persembahan dan dana sumbangan yang masuk, baik untuk dana pembangunan, dana misi, dan dana sosial. Terima kasih, dan tidak lupa juga bagi sidang jemaat yang mau memberikan persembahan dan sumbangan dana yang lain-lain bisa melalui rekening di bawah ini. Baiklah, terima kasih. Sebentar kita akan dengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Nya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan. Saat pada pagi hari ini saya bersyukur bisa bersama-sama kita akan mendengarkan dan sharing firman Tuhan. Kalau saat pada pagi hari ini mungkin kita masih belum bisa berkumpul di dalam gereja, walaupun ada beberapa gereja yang sudah bisa melaksanakan ibadahnya di dalam gereja, tetapi kita bisa tetap beribadah di rumah, tetap menikmati hadirat Tuhan di rumah kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan,
Saat pada pagi hari ini saya akan sharing firman Tuhan. Temanya ketenangan di tengah kepanikan. Sekali lagi, ketenangan di tengah kepanikan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, apakah kita pernah mengerjakan sesuatu atau menyelesaikan sesuatu di tengah kepanikan kita? Nah, saya pernah. Jadi ketika itu mungkin udah agak lama ya, saya pada waktu ujian akhir sekolah SMP, saya ingat sekali dan tidak akan pernah saya lupakan ketika itu saya dan mungkin yang lainnya ujian pelajaran PPKN gitu ya, saat itu PPKN ya, Pendidikan Pancasila. Nah, pada waktu mengerjakan ujian, ceritanya ada ujian soal pilihan ganda dan esai gitu ya. Nah, ketika waktu sudah habis, saya ingat sekali pada waktu itu saya belum mengerjakan 15 soal pilihan ganda. Coba bayangkan waktu habis saya belum mengerjakan pilihan gandanya 15 soal. Karena kenapa? Pada waktu itu kan ujian pertama kali dan caranya kalau pilihan ganda kan mungkin teman-teman seangkatan saya ingat kita harus membulatkan gitu ya dari kertas jawaban gitu ya, pilihan ganda. Ada esainya, pada waktu itu saya ngerjain esainya dulu dan baru pilihan ganda. Mungkin karena PPKN kan terlalu soalnya satu soal harus pikir panjang gitu kan, jawabannya hampir mirip kan. Nah, ketika itu saya kehabisan waktu. Nah, saya sempat mengerjakan secara cepat tapi ternyata masih ada soal yang belum saya isi. Dan saya ingat mungkin ya gara-gara PPKN itulah saya tidak masuk sekolah SMA yang saya mau waktu itu ya, yaitu SMA 1 Kerawang gitu. Akhirnya saya tidak masuk. Saya ingat sekali dan itu tidak akan pernah saya lupa. Nah, saya pada waktu itu karena kenapa panik, pada akhirnya panik dan saya tidak bisa mengerjakan soal itu dengan baik. Nah, kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan sesuatu di saat panik, atau apa yang kita kerjakan itu tidak akan maksimal. Nah, karena panik itu arti katanya ketika kita panik kita akan bingung, gugup, takut dengan mendadak, sehingga ketika kita panik kita tidak bisa berpikir dengan tenang. Nah, kepanikan tidak akan membuat kita berpikir dan bertindak secara normal. Ya, bahkan akan ada yang namanya serangan panik. Nah, kalau sampai seseorang itu memiliki yang namanya mungkin penyakit atau sering dihinggapi kepanikan, nah ini ada berhubungan dengan jiwa dan mentalnya mungkin ya. Nah, tetapi kepanikan memang itu adalah hal yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Nah, situasi sekarang membawa kita kepada rasa panik yang mengarah kepada rasa takut. Nah, seperti kita sudah alami beberapa bulan ini, bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia, bukan hanya kita pribadi tetapi orang-orang di sekitar kita. Kita mungkin merasa panik atau takut menghadapi yang namanya pandemi ini, atau mungkin kita juga takut mau keluar rumah dan lain-lain. Tetapi ketakutan ini ya memang terjadi gitu ya. Cuman kita tidak perlu bertindak berlebihan, kepanikan, karena kepanikan ini. Nah, kepanikan memang bisa muncul kepada siapa saja. Dan di dalam Alkitab, kepanikan itu sangat jelas bisa terjadi kepada siapapun, termasuk kepada murid-murid Tuhan Yesus. Nah, kalau kita baca Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41, Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41, kalau Bapak Ibu saudara-saudari rumah harap membuka Alkitab kita masing-masing, tidak hanya mendengarkan saya tetapi kita bisa membuka Alkitab kita karena kita belajar bersama-sama. Saya akan bacakan ayat ini secara cepat ya. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Perikopnya tentang angin ribut diredakan. Ini adalah ayat yang sering kita baca ya. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam.
Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, ini adalah ayat yang sering kita baca mungkin sejak kita dari sekolah minggu atau dari kecil gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, akibat dari kepanikan, ayat-ayat yang kita baca kalau jalan ceritanya sudah sangat kita hafal ya. Nah, akibat kepanikan dari yang dihadapi mereka, yang dihadapi murid-murid, yang pertama muncul ketidakpercayaan akan kuasa Yesus. Dikatakan di ayat 40, lalu ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Kalau di kitab lain ada diceritakan di Matius dan di Lukas menceritakan Yesus berkata murid-muridnya hilang kepercayaan kepada Yesus. Karena kenapa? Panik, takut. Nah, jadi panik, takut akan memunculkan sikap yang tidak percaya kepada Yesus. Nah, lalu yang muncul ketakutan yang berlebihan. Di ayat yang ke-38 dikatakan Yesusnya tidur. Ya, nanti akan diceritakan bahwa Yesus itu sebenarnya sebagai manusia dia lelah. Ketika itu dia melayani banyak orang. Dia nyuruh, "Ayo kita pergi ke seberang." Nah, sebenarnya Yesus lagi lelah secara manusia. Nah, tetapi ini murid-muridnya yang menemani dia ketika ada angin badai, dia takut, mereka takut berlebihan. Ini ada gangguan kecemasan. Ya memang hal yang wajar ketika kita dihinggapi sesuatu yang menakutkan, maka akan muncul rasa panik secara manusiawi. Nah, lalu tidak bisa mengontrol diri. Nah, pada akhirnya murid-muridnya membangunkan Yesus. Nah, apa yang tidak bisa dikontrol dari diri murid-muridnya selain dia panik? Nah, kepanikan akan muncul, kita tidak bisa menguasai diri, yaitu perkataan. Nah, makanya kan perkataan murid-muridnya sampai bilang, "Guru, kok engkau gak peduli sih sama kita?" Nah, sampai si muridnya itu karena mereka takut, ada yang buang air dari perahunya gitu kan, ada yang mungkin sauhnya pokoknya semua bekerja gitu, dan ada yang membangunkan ya Yesus karena Yesusnya tidur kecapean, sampai bilang, "Yesus kok nggak peduli?" Mungkin sambil marah atau apa gitu ya, kan kita memang tidak diceritakan ya, cuman perkataannya saja. Nah, kita harus tahu bahwa kepanikan itu bisa muncul dan menimbulkan efek. Memang secara manusia saat kita di dalam badai, saat kita di dalam masalah seperti murid-murid ini, kepanikan memang bisa muncul. Tetapi apakah kita dapat menguasai diri kita atau menguasai kepanikan dan bisa memunculkan yang namanya ketenangan? Makanya saya kasih tema ketenangan di tengah kepanikan. Ya memang secara manusia kita nggak akan bisa tenang di tengah situasi panik. Tetapi bagaimana kita harus belajar dan mengerti di dalam situasi kondisi apapun, kita harus tetap tenang di tengah kepanikan kita. Joel Osteen berkata begini, "Hanya karena kita berada dalam situasi masalah, bukan berarti kita harus stres. Anda mungkin berada dalam badai. Kuncinya adalah jangan biarkan badai menghantam Anda." Sekali lagi ya, saya akan ambil kalimat terakhir. Kuncinya di dalam kepanikan bukan kita bikin stres, tetapi jangan biarkan badai menghantam Anda. Nah, lalu bagaimana kita bisa tetap tenang di dalam kepanikan? Ada 3 hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kesiapan menghadapi badai. Sekali lagi, kesiapan menghadapi badai. Loh, namanya badai kan kita nggak tahu kapan itu datang. Murid-muridnya pun tidak menyangka saat itu bahwa akan ada badai.
Tetapi menurut saya Yesus pasti tahu akan ada badai dan Yesus akan tahu apa yang akan terjadi. Makanya dia tetap tenang. Nah, murid-murid secara manusia memang saat menyeberang ketika bersama-sama dengan Yesus tidak tahu akan terjadi angin ribut. Angin ribut itu kan datang tiba-tiba. Nah, relevan di dalam kehidupan kita tidak akan pernah tahu alur kehidupan kita. Kita tidak akan pernah tahu akan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Seperti sekarang siapa yang menyangka bahwa beberapa bulan kita tidak bisa beribadah di gereja. Seumur hidup Bapak Gembala katanya juga tidak pernah hampir 3 sampai mau ke 4 bulan ini tidak ada ibadah di dalam gereja. Apalagi saya, apalagi kita yang masih muda-muda. Nah, kita tidak akan pernah menyangka masalah atau badai atau sesuatu hal datang kepada hidup kita. Nah, tetapi sebagai Tuhan ya, saat itu Yesus sudah tahu apa yang akan terjadi. Tetapi dia kan manusia, saat itu Yesus adalah manusia 100%. Tetapi sebagai manusia saat itu dia lelah, capek. Makanya dia tidur. Jangan kita bilang, kalau misalnya kita menilai di dalam cerita ini, oh Yesus gak peduli nih. Kok ada badai dia malah tidur. No. Dia sebagai manusia dia tuh capek, sama kita pun kalau sebagai manusia capek pasti tidur dong dan bahkan nyenyak. Nah, kapal yang dipakai Yesus menyeberang bersama dengan murid-murid ini bukan kapal yang besar, bukan kapal pesiar, tetapi mungkin kapal biasa nelayan. Menurut saya mungkin ya pemandangan saya bahwa Yesus tidur itu bukan di mana, kan diceritakan di buritan. Di buritan itu mungkin di tengah-tengahnya. Dan air kan masuk, saat badai itu air masuk. Nah, tetapi karena saking kecapeannya secara manusia Yesus belum bangun nih. Nah, Yesus akan tidak peduli. Nah, sebagai murid-murid mereka belum mengerti. Nah, titik hal yang perlu kita belajar. Sebagai murid-murid manusia, saat itu murid-muridnya ini mereka belum mengerti siapa orang, oknum yang ada bersama-sama dengan mereka. Yesus yang punya otoritas terhadap alam. Sehingga pada waktu badai mereka panik. Nah, secara sisi kemanusiaan, Yesus bisa tetap tenang karena dia punya damai sejahtera di dalam hidupnya. Dia percaya kepada firman, kepada Allahnya. Nah, kita harus belajar bahwa di dalam hidup Yesus itu punya kuasa. Kita akan baca ayat Matius pasal 28 ayat 18. Mungkin saya bisa dibantu secara cepat oleh multimedia ya. Matius pasal 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Nah, dengan jelas bahwa memang ini perkataan Yesus pada waktu dia sebelum naik ke surga. Tetapi selama hidupnya Yesus walaupun dia manusia dia punya kuasa terhadap alam dan segala isinya. Dan ini yang belum terlalu diketahui oleh murid-muridnya atau mereka lupa karena panik. Nah, ia adalah Allah yang menjadi manusia, ia datang dalam kuasa dan dia punya otoritas yang dikasih oleh Bapaknya untuk mengarahkan manusia kepada Bapa. Nah, untuk menjadi orang yang siap menghadapi badai, kita kan harus belajar karena badai itu tidak akan tahu kapan kita akan datang. Nah, tetapi kita harus siap. Gimana caranya? Bahwa kita harus peka dan mengenal Yesus dan kuasanya. Peka dan pengenalan akan Yesus dan kuasanya. Jadi selama kita hidup nih ya, bukan kita yang harus selalu waspada terhadap masalah atau badai, tetapi yang harus kita lakukan pengenalan kita kepada Yesus sendiri. Sehingga ketika walaupun badai nanti suatu saat akan datang tiba-tiba, kita udah tahu bahwa ada Yesus yang punya otoritas untuk menenangkan badai itu. Roma 10 ayat 17. Roma pasal 10 ayat ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, makanya kita harus siap menerima rencana Tuhan dengan kondisi apapun yang Tuhan berikan. Jadi kepekaan dan pengenalan kita kepada Yesus
dan kuasanya yang akan memampukan kita siap menghadapi badai yang mungkin bisa datang kapan saja. Yang selanjutnya, yang kedua, bagaimana kita bisa tenang di tengah badai. Selain kita harus siap, kita harus miliki iman yang mengatasi ketakutan. Sekali lagi, miliki iman yang mengatasi ketakutan. Mungkin kita bisa berkata, saya kan percaya sama Tuhan, saya punya iman, it's okay, betul sekali. Tetapi sebagai manusia perlu diingat, kita bisa mengalami yang namanya ketakutan. Selain punya iman, kita juga punya ketakutan yang bisa muncul terhadap kehidupan kita. Nah, masalahnya jangan sampai ketakutan itu lebih besar daripada iman kita. Karena itu akan membuat iman tidak bekerja. Sekali lagi, ketakutan jangan lebih besar daripada iman karena membuat iman kita tidak bekerja, atau ketakutan kita sama dengan iman sehingga imannya tidak maksimal. Ya. Nah, lalu apa? Berarti kita harus punya iman yang lebih besar daripada ketakutan kita. Berarti iman kita yang harus lebih besar daripada ketakutan, karena ketakutan itu pasti akan ada, bisa muncul. Nah, manusia mungkin menganggap normal ketakutan, tetapi di dalam cerita yang tadi kita sudah baca bahwa Yesus menegur murid-muridnya karena ketakutan. Ya, coba kita lihat lagi Markus tadi ya secara cepat. Markus pasal 4 ayat yang ke-45. Markus pasal 4 ayat 40. Kan Yesus bilang begini, sampai Yesus lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Atau di kitab lain Lukas bilang kepercayaan murid-murid hilang. Karena kenapa? Ketakutannya yang lebih besar daripada iman mereka kepada Yesus, kepada orang yang ada di sebelah mereka atau yang lagi tidur nih. Nah, jadi ketakutan itu sebenarnya adalah pilihan. Ketakutan itu mengandung hukuman. Tidak perlu kita baca ayatnya 1 Yohanes 4 ayat 18. Karena di dalam ketakutan itu ada hukuman, mengandung hukuman. Nah, oleh karena itu iman adalah obat untuk ketakutan kita. Iman dan ketakutan tidak dapat tinggal bersama-sama. Sekali lagi, iman dan ketakutan itu tidak bisa tinggal bersama-sama. Kita akan bacakan Galatia 5 ayat yang ke-6. Galatia pasal 5 ayat yang ke-6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Nah, oleh karena itu iman adalah di dalam kasih. Kebaikan dan kesetiaan Allah yang akan mampu menaklukkan ketakutan kita. Nah, oleh karena itu iman kita yang harus bekerja. Karena apa? Karena kita menikmati, kita merasakan, kita mengalami yang namanya kasih Tuhan. Kita mengalami yang namanya penyertaan Tuhan. Sehingga ketika kita mengalami, kita mengetahui, bukan hanya mengetahui, kita mengalami dan kita dari hari ke hari, maka iman kita akan bertumbuh dan bisa meminimalkan bahkan menghilangkan ketakutan-ketakutan di dalam hidup kita. Dan yang terakhir, bagaimana kita tetap tenang di dalam ketakutan? Belajar mengelola ketakutan kita. Sekali lagi, belajar kelola ketakutan kita. Sekali lagi kan, ketakutan itu pasti bisa ada, bisa muncul. Tetapi kan kita harus menumbuhkan iman kita berdasarkan pengenalan kita akan Tuhan, akan Yesus. Nah, makanya belajar kelola ketakutan kita. Dikatakan tadi ya di Markus 4 ayat 40 kan Yesus berkata, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Nah, di mana kepercayaan murid-muridnya saat itu? Sedangkan mereka saat sebelum ada badai ini mereka bersama-sama Yesus, melihat Yesus membuat mujizat, menyembuhkan orang, walaupun mungkin mujizatnya belum terlalu banyak gitu ya. Tapi mereka tahu siapa Yesus, guru mereka. Nah, tetapi rasa takut adalah yang muncul saat itu. Karena memang secara manusia itu adalah hal yang timbul di dalam kehidupan. Nah, ketakutan muncul karena ketiadaan iman. Nah, oleh karena itu
mengelola ketakutan di saat kita mau mengelola hubungan pribadi kita dengan sumber kehidupan. Sekali lagi, bagaimana cara kita mengelola ketakutan? Yaitu saat kita mau mengelola hubungan kita dengan yang namanya sumber kehidupan, yaitu Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Semakin kita kenal sumber kehidupan, semakin kuat iman kita dan ketakutan semakin menipis bahkan hilang. Sebaliknya, kalau kita tidak mau mengenal sumber kehidupan, ya maka ketakutan yang akan lebih besar daripada iman kita. Dasar untuk kita tetap percaya dan berusaha mengelola rasa takut kita, yaitu kita harus belajar bahwa Allah itu selalu turut bekerja di dalam kehidupan kita. Roma 8 ayat 28 dengan jelas berkata bahwa Allah itu selalu bekerja di dalam setiap apapun di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ketika kita tahu bahwa ada Allah yang menyertai kita, ada Yesus yang bersama-sama dengan kita, kita mau mengelola ketakutan, kita belajar tetap tenang, hadapi masalah, karena memang kita tidak akan tahu masalah itu kapan datang di dalam kehidupan kita. Mungkin masalah seperti sekarang, kita juga tidak akan tahu kapan pandemi ini berakhir. Walaupun kita punya iman pasti bisa berakhir, tapi kita nggak tahu. Nah, kalau kita nggak bisa mengelola ketakutan kita, ya maka kita akan terus kita berada di dalam ketakutan itu, karena kita tidak mau belajar siapa Yesus di dalam hidup kita. Nah, terus jangan perbesar masalah di dalam kehidupan kita. Kadangkala masalah, badai di dalam hidup kita sendiri yang bikin gitu ya, kita sendiri yang memperbesar. Nah, oleh karena itu kita belajar terima kenyataan, hadapi dengan baik. Karena kita tahu bahwa kita punya iman, kita harus bekerja sama antara iman kita dengan usaha kita. Karena iman itu harus disertai dengan perbuatan. Dan kita belajar terus bahwa perbuatan yang kita lakukan yaitu ketika kita semakin kenal Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, sebelum kita tutup ibadah kita, hadapi. Karena kita kan katanya akan menghadapi yang namanya new normal di dalam hidup, di dalam masa-masa sekarang. Kita percaya apapun yang kita lakukan, kita kerjakan di dalam hidup kita, di dalam mungkin masa-masa yang akan terus akan berlangsung di dalam hidup kita. Kita bersama-sama, mungkin kita akan bersiap-siap juga, kita beribadah, cara new normal, apapun yang akan kita lakukan. Tetapi yang pasti dalam hidup kita, jangan pernah kita lepas untuk belajar akan begitu besar kuasanya Tuhan di dalam hidup kita. Mari sama-sama Bapak Ibu, sebelum kita akan tutup ibadah kita akan nyanyikan sekali lagi lagu Engkau Maha Hadir. Kita percaya bahwa Roh Kudus yang memberikan kekuatan, yang hadir selalu menguatkan di dalam hidup kita, yang memberikan setiap kekuatannya. Dia yang hadir, Dia yang berkuasa. Katakan penghibur bagi jiwaku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh, jiwa dan rohku. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh, jiwa dan rohku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku, pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwa. katakan Engkau Maha Hadir, Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku,
Kau bagiku, pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Kelemahan hati, Roh Kudus di sini Kau bagiku, naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi bagiku. Sebelum kami menutup ibadah kami bersyukur kami punya Tuhan, kami punya Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, bahwa Engkau Allah yang berkuasa di dalam setiap kehidupan kami. Kami belajar untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, untuk lebih mengerti lagi bahwa kuasa Tuhan tidak akan pernah terbatas di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ajar kami untuk bisa menghadapi setiap hidup kami, menghadapi setiap ketakutan-ketakutan yang terjadi, yang bisa muncul melalui setiap peristiwa-peristiwa yang ada di dalam hidup kami. Kami belajar Tuhan untuk mempercayakan segala sesuatunya di dalam tangan Tuhan. Kami selalu memanggil Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, saat pada pagi hari ini kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan, berkati setiap kami di dalam setiap kehidupan kami, terutama kami belajar untuk lebih lagi mengandalkan Tuhan di dalam hari-hari kami. Tuhan, kami percaya Tuhan kami bisa melewati hari-hari ini dengan baik, situasi ini dengan baik. Dan saat pada pagi hari ini kami berdoa untuk gereja kami. Tuhan berkati gereja kami, Tuhan akan pimpin, dan biarlah Tuhan kerinduan kami untuk kami bisa berkumpul kembali di dalam rumah Tuhan. Dan biarlah Tuhan mungkin dalam beberapa waktu ini biar ajar kami untuk mempersiapkan hati kami sebelum kami kembali kumpul di gereja, untuk kami bisa lebih kenal Tuhan lagi. Tuhan berkati gembala kami, pemimpin-pemimpin gereja kami. Tuhan berkati semuanya Tuhan, manajemen gereja, keuangan gereja Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk setiap kami juga yang mendengarkan, jemaat-jemaat Tuhan. Mungkin banyak kami yang belum bisa mendengarkan secara online. Tuhan berkati mereka, Tuhan tetap memberikan kekuatan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, terutama terakhir kami berdoa untuk bangsa negara kami. Kami berdoa untuk seluruh umat manusia yang sama-sama juga menghadapi masa-masa yang tidak baik di dalam kehidupan ini. Tuhan, kami belajar untuk terus berdoa untuk kami semua, untuk kami bisa melewati situasi ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami akan pulang, kami akan menerima berkat. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih setianya daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Biarlah berkat ini menyertai kita mulai dari hari ini hingga Tuhan datang kembali. Dan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Terima kasih Yesus.